Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan saat ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6-11. Saya akan bacakan buat kita semua. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Bapak Ibu dan saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan saat ini adalah mengerti kehendak Tuhan. Ada tiga hal yang disampaikan Tuhan melalui Kisah Para Rasul untuk bagaimana saya dan saudara dapat mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Sama seperti para murid pada waktu itu ingin mengerti kehendak Tuhan dengan menyingkronkan keinginan dan harapan mereka. Mereka berharap bangsanya Israel dipulihkan, kerajaannya dipimpin Tuhan Yesus langsung, dihindarkan dari penjajahan, dihindarkan dari penderitaan dan kesulitan karena terjajah oleh bangsa lain. Tetapi para murid waktu itu diajari Tuhan supaya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan yang mereka hadapi. Ada tiga hal yang diajarkan Tuhan kepada para murid dan juga kepada kita bagaimana cara mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama, untuk mengerti kehendak Tuhan adalah dengan cara menyerahkan waktu dan ruang kepada pimpinan dan kendali Tuhan. Seperti dikatakan ayat 6-7, khususnya ayat 7 dikatakan, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Serahkanlah waktu dan ruang dunia ini dalam kendali daripada Bapa kita. Sebab Bapa di surga yang pegang sejarah kehidupan ini. Serahkanlah waktu-waktu ini hanya dalam kendali Tuhan. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Firman Tuhan juga mengatakan Tuhanlah Bapalah yang Alfa dan yang Omega. Oleh sebab itu jangan sibuk dengan waktu, kapan selesainya penderitaanku, kapan selesainya pergumulanku. Tapi serahkanlah waktu itu, kendali hidupmu dan hidupku kepada Sang pemegang sejarah kehidupan ini, yaitu Bapa di surga. Tuhan Yesus mengingatkan para murid, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa." Mereka diajar dan diingatkan supaya tidak terikat kepada dunia ini yang dibatasi ruang dan waktu, tapi diingatkan supaya Bapalah yang pegang masa dan waktu itu, yang pegang kendali dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara yang berkati Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan, serahkanlah waktu dan ruang kehidupan di dunia ini dalam kendali Tuhan. Sebab Bapa kita lah yang pegang sejarah kehidupan ini. Yang kedua dikatakan ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Cara mengerti kehendak Tuhan yang kedua adalah serahkanlah hati dan
hidup saya dan saudara ke dalam kendali pimpinan Tuhan. Para murid diajak untuk bersama-sama menerima Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus, dengan cara membuka hatinya, membuka hidupnya, sehingga segala keinginan waktu di dunia ini diletakkan dalam kendali Tuhan. Yang ada adalah hatinya diserahkan, hidupnya diserahkan dalam pimpinan Roh Kudus, dengan tujuan supaya menjadi saksi daripada Yesus Kristus Sang kebenaran itu. Mereka yang mengerti kehendak Tuhan adalah mereka yang menyerahkan hatinya untuk dipimpin Roh Kudus, untuk dipenuhi oleh kuasa dari Roh Kudus, sehingga selera hidupnya, tujuannya, langkah-langkahnya, keinginannya hanya ingin menjadi saksi Yesus, yaitu Sang kebenaran, Sang jalan hidup, Sang juru selamat. Dan para murid dibentuk Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang memenuhi hati mereka, hidup mereka. Kita melihat, mengetahui bagaimana kitab suci mencatat para murid berubah keinginan hidupnya, para murid berubah tujuan dan orientasinya. Para murid dipakai Tuhan menjadi saksinya. Kemanapun, apapun yang dilakukan, diperbuat, diperkatakan, dikerjakan, menjadi saksi Tuhan. Demikian juga saya dan saudara. Mereka yang ingin mengerti kehendak Tuhan maka membuka hatinya, membuka pikirannya, membuka hidupnya untuk diubahkan. Keinginannya diubahkan, seleranya, yaitu dengan cara mau dipimpin Roh Kudus, rendah hati, dan mau untuk menjadi saksi Yesus dimanapun ada. Dan selera hidupnya diubahkan, bukan keinginan dunia yang dikejar, tetapi keinginan untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Yang ketiga, dikatakan ayat 9-11, bagaimana para murid melihat Yesus terangkat ke surga, dan malaikat menyanyikan, Yesus yang kau lihat ini sedang naik ini nanti akan juga turun kembali dari surga dengan cara yang sama. Para murid diajarkan untuk menyerahkan pengharapan mereka kepada Yesus yang menerus hidup baik di surga maupun nanti akan turun kembali ke dunia menyebut mereka. Mengerti kehendak Tuhan berarti menyerahkan seluruh pengharapan hidupnya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang memegang kendali baik kehidupan saat ini di ruang dan waktu yang ada di dunia ini maupun kehidupan yang akan datang. Sebab Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan dunia maupun surga. Tuhan yang pegang kendali, dan Tuhan akan menjemput umatnya, milik kepunyaannya, gerejanya. Seperti Tuhan naik ke surga, demikian juga Tuhan akan turun dari surga ke dunia untuk menyebut gerejanya. Oleh sebab itu gereja, saya dan saudara dan para murid diharapkan untuk menyerahkan pengharapan hidupnya bukan kepada dunia ini, bukan kepada kekayaan, bukan pada kekuatan, bukan kepada kepandaian, bukan kepada keahlian, tetapi kepada Yesus yang terus-menerus menjadi pengharapan kehidupan sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan berarti mau menyerahkan waktu dan ruang yang kita jalani bukan dalam kendali pemikiran kita, bukan dalam kendali perhitungan kita, tetapi dalam kendali dan pimpinan Tuhan yang berkuasa atas sejarah kehidupan dan sejarah dunia ini. Sebab Bapa kita yang pegang waktu dan ruang, yang pegang sejarah kehidupan dunia, termasuk sejarah hidup saya dan saudara. Yang kedua, mau menyerahkan hati ini, pikiran ini, hidup ini dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kuasa Tuhan Yesus itu memenuhi kita, mengubahkan karakter kita, mengubahkan keinginan kita, mengubahkan orientasi tujuan hidup kita, yaitu dari dunia menjadi orientasi kita, diubahkan menuju Yesus menjadi orientasi hidup kita, menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kita ada. Yang ketiga, mengerti kehendak Tuhan, yaitu
serahkan pengharapan hidup kita hanya kepada Yesus yang pegang kendali, baik saat ini maupun yang akan datang, baik dunia maupun surga. Bahwa kelak kita akan dijemput bertemu muka dengan muka bersama Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan dan memberkati kita semua. Saya dan saudara akan mengerti kehendak Tuhan ketika engkau serahkan dan sadari Tuhan yang pegang kendali secara hidupmu, waktumu, hari-harimu. Ketika engkau serahkan hatimu dan hatiku dalam pimpinan Roh Kudus untuk jadi saksinya. Ketika engkau serahkan pengharapanmu hanya kepada Yesus Kristus,